Enggak mas. Mas Miki mas. Terima kasih. Setelah itu kita nggak tahu, nggak jadian, nggak apa, 3 bulan langsung jadian ya kalau terus long distance 1,5 tahun. Terus saya di Jakarta akhirnya memutuskan untuk hari dulu. Ya itu kita mulai. Nah perjuangan yang paling sulit saat itu, saat kondisi nggak ada. Katanya kan begitu kan, wanita diuji ketika laki-laki nggak punya. Saya mau terusin ini tapi nggak. Nggak apa mas, kita tungguin. Tapi waktu itu seberapa susah sih buat meluluhkan hatinya Mbak Tantri, apalagi Mbak Tantri waktu itu udah cukup dikenal masyarakat gitu, sama Kotak. Zaman sekarang pun yang sulit itu adalah pendapat orang lain. Kadang rumah tangga itu yang ngejalanin 2 orang, yang komentar banyak. Tangga, netizen dan sekarang gitu. Tapi kan kebahagiaan itu letaknya di dalam sini dan nggak ada tolak ukurnya. Dan saat itu saya ngerasa bahwa misalnya seorang Tantri, saya bilang waktu itu dia rockstar, dia manggung dimanapun. Sampai waktu itu ada cerita bahwa saya ngekos di Jakarta 3x3, nonton aku ya, dia nggak tahu saya ngekos sama teman penumpang. Nonton aku ya, iya. Saya nonton di pos satpam. Saya nonton di pos satpam pakai sandal jepit, saya ingat banget cerita. Terus dia bilang, gimana? Ya aku nonton bagus banget di TV. Terus dia datang, dia kok bising banget, kamu di mana sih gitu? Saya cerita, saya di pos satpam. Loh, aku tahu nih pasti kamu nggak punya TV gini. Akhirnya dia nyamperin, setelah pulang manggung di TV dia nyamperin sampai mobil jemputan itu nggak bisa masuk gang. Saya keluar dan satpamnya melumur ini di TV. Saat itu cerita FTV itu nggak cuma di beneran gitu. Ternyata dia mau menemani saya justru waktu itu sempat apa yang saya dapetin dari saya. Jadi apa ya, sangat menghargai lah perjuangan dia mau mendampingi seorang laki-laki. Berarti secara langsung dulu perjuangannya kayak kisah di FTV dulu ya mas ya, sebelum nikah sama Tantri ya? Saya bilang sama dia waktu itu, kalau kamu lagi seneng-seneng silahkan main yang lain nggak apa-apa, teman-temanmu ya. Tapi kalau kamu lagi susah wajib sama aku. Kenapa tuh? Orang-orang tidak tahu bahwa kehidupan rockstar ketika dia ngapus makeup di belakang bebannya seperti apa. Jadi saat itu dia butuh seorang teman dan alhamdulillah saya bisa jadi seorang teman. Jadi mungkin itu yang bikin akhirnya kita berjodoh karena ngerti yang tidak dia katakan mungkin. Siap.